warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka itu perkenalkan saya Sakinah Wahyu Tasaneses dari kelas 12 TKP 1. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang elemen A15, yaitu pertentangan, evaluasi kesesuaian hasil produk dengan rancangan. Yaitu yang pertama di sini ada evaluasi, adalah penerapan prosedur kimia yang sistematis untuk menilai rancangan dan menyajikan informasi untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu di sini ada tujuannya, yaitu untuk mengetahui hasil apabila produk tidak sesuai rancangan yang telah ditentukan. Lalu di sini ada juga beberapa komponen, yaitu ada 4 atau 5 komponen. Yang pertama ada evaluasi konteks sebagai menentukan kebutuhan, menetapkan tujuan. Yang kedua ada evaluasi input, adalah pengumpulan input yang penting seperti pelaksanaan rencana, yaitu yang pertama ada SDM, 2 bahan baku, yang ketiga keuangan. Lalu yang evaluasi ketiga yaitu ada evaluasi proses sebagai menilai pelaksanaan rencana untuk menilai kinerja produk. Lalu yang keempat ada evaluasi produk. Evaluasi produk adalah evaluasi keluaran dan penilaian hasilan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di sini juga ada meliputi fungsi. Fungsi pun ada 4. Yang pertama ada selektif, untuk memiliki kemampuan sesuai standar yang ditetapkan. Lalu yang kedua ada diagnosa, mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu produk. Lalu yang ketiga ada pengukuran keberhasilan, yaitu sebagai pengukuran tingkat keberhasilan produk yang telah kita tentukan atau yang telah kita rencanakan. Lalu di sini ada proses evaluasi. Proses evaluasi ada 4, yaitu yang ada 5. Yang pertama menentukan evaluasi, yang kedua merencanakan atau mendesain kegiatan evaluasi, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat pengolahan dan analisa data, yang kelima pengelaporan hasil evaluasi. Melakukan pemeriksaan kelayakan produk ada 2, yaitu yang pertama ada kriteria produk layak. Pertama ada kriteria kelayakan produk, yang kedua ada standar operasional prosedur. Yang sering kita sebut adalah SOP. Yang pertama kriteria kelayakan produk. Di sini ada 4 kriteria. Yang pertama ada kelayakan teknis, yang kedua kelayakan ekonomi, yang ketiga kelayakan politis, dan yang keempat kelayakan administratif. Tapi bukan hanya itu saja kriteria. Ada beberapa yang disebut lagi, yaitu ada yang kriteria keseluruhan lainnya, yaitu yang pertama ada maintainability atau maintenance, yang kedua dependability, yang ketiga efisiensi, yang keempat usability. Lalu yang kedua ada standar operasional produk atau sebutnya SOP. SOP ini adalah suatu standar yang berisi serangkaian prosedur yang harus dilakukan secara kronologis dan sistematis. Lalu, dengan bertujuan adanya SOP ini agar memperoleh hasil kinerja yang baik dan paling efektif, dan memiliki prinsip-prinsip dan perbuatan yang selalu kita terapkan dalam standar SOP, yaitu yang pertama adanya konsistensi atau taat azas. Yang kedua ada komitmen atau keterikatan melakukan sesuatu. Yang ketiga ada perbaikan kelanjutan atau tidak laku terbuka dalam penyempurnaan. Lalu yang keempat ada peningkatan. Lalu yang kelima ada terdokumentasi atau pengumpulan bukti. Yang keenam ada setiap unsur memiliki peran penting supaya tidak mengganggu fungsi komponen yang lainnya. Lalu ada kelayakan produk dalam pasar dan pemasaran. Yang pertama ada permintaan dengan memahami permintaan konsumen dan proyeksi permintaan produk. Lalu yang kedua ada supply. Supply ini adalah suatu penawaran, yaitu yang sepertinya memperhatikan faktor seperti jenis-jenisnya barang. Lalu yang ketiga harga. Harga ini selalu dilakukan dalam perbandingan dengan harga impor maupun ekspor dan yang terkait kecenderungan perubahan harga. Lalu yang keempat ada program pemasaran. Program pemasaran ini untuk merancang strategi pemasaran yang kita gunakan atau sepertinya marketing mix dan tahap yang akan dibuat. Yang kelima ada perkiraan penjualan dan market yang dikuasai. Lalu ada kesesuaian produk. Kesesuaian produk ini atau disebut kita mutu. Mutu memulai pengertian sendiri, yaitu mutu adalah kesesuaian antara produk yang dihasilkan dengan persyaratan yang diinginkan pelangganan, sehingga kepuasan pelanggan bisa terwujud. Mutu merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah kelayakan produk. Lalu yang kedua ada dimensi mutu. Dimensi mutu ini ada memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama ada performance, ada seperti kinerja atau reliability, kendalaan, yang ketiga gratis atau keistimewaan tambahan, dan yang keempat performance atau kesesuaian dengan sertifikasi, yang kelima durability, yaitu yang disebut daya tahan, yang keenam serviceability, penanganan yang memuaskan. Lalu yang keenam yang estetik atau atribut yang produk, yaitu ada customer, service quality, kualitas dasar bagi suatu organisasi.
Untuk itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.